Teteret, tereteteteret, Slash. slash. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi berjumpa lagi dengan saya di sini dalam pembelajaran IPA dengan judul Usaha dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari. Silahkan dibuka dulu bukunya untuk nanti sama-sama belajar sambil disimak video yang sudah diberikan kepada kalian. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi bab kedua di IPA kelas 8 itu ada usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini pesawat sederhana dan sistem rangka, gitu ya. Kemudian sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk like, kemudian share, komen, dan subscribe agar lebih berkembang. Oke, kita masuk ya langsung ke materi kita. Oke, di sini itu ada kompetensi inti. Nanti silahkan kalian baca sendiri. Ada memahami dan mengolah. Kemudian ada kompetensi dasar dan ada indikator. Jadi setelah belajar kali ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia, serta melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nanti di situ ada 3, ya kita ambil 3 saja, silahkan dibaca satu per satu. Kemudian kita langsung masuk ke materinya. Jadi sebenarnya ada usaha kan, tadi itu di judul pertama ada usaha. Jadi usaha itu untuk melakukan suatu gaya. Kemudian ada pesawat sederhana. Salah satu dari contoh pesawat sederhana itu adalah tuas dan pengungkit, ya. Jadi pesawat sederhana itu diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Tuas dan pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, di situ ada gambarnya, contoh seorang manusia memindahkan batu yang lumayan besar. Jadi dia menggunakan kayu dan tumpuan begitu. Cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Oke, kita lanjut. Di sini ada macam-macam tuas atau pengungkit. Ini pesawat sederhana contohnya sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gunting, kemudian ada gerobak, kemudian penjepit roti, ada pinset, tang, sekop, jangkar jungkit, dan palu. Nah, ini semuanya ini adalah contoh dari tuas atau pengungkit di dalam pesawat sederhana. Kemudian di sini adalah hubungan titik tumpu, beban dan kuasa. Jadi ada rumus matematisnya. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ini sudah rumus matematis, tidak bisa diganti, sudah seperti itu dari sananya, di mana W itu sama dengan berat beban, satuannya N atau Newton, LB itu adalah lengan beban, F itu adalah gaya kuasa, dan LK adalah lengan kuasa. Ada di gambar, LK itu yang di ujung, LB itu yang di dekat beban, gitu ya. Kemudian yang kedua ada bidang miring. Ini salah satu contoh dari pesawat sederhana juga, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tangga rumah yang merupakan bidang miring. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Tentu dibuat tangga dengan kemiringan tertentu, ya. Jadi ada tangganya. Walaupun mereka pakai lift, tapi tetap mereka akan menggunakan tangga darurat. Tangga itu tetap akan dibuat. Oke. Selanjutnya itu ada energi potensial dan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Jadi ada rumusnya juga secara matematis. W dikali H sama dengan F dikali S. Keterangannya di mana W itu adalah beban, Newton. H itu ketinggian, meter. Yang dalam kurung itu ya. F itu gaya kuasa, S itu sama dengan panjang bidang miring atau M. Nah, itu dia secara matematis energi potensialnya. Kemudian alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Nah, di situ ada papan miring, dia memindahkan barang dari gerobak
atau mobil itu ya, menggunakan papan yang miring itu di gambar yang pertama biar lebih mudah. Kemudian ada gergaji, sudah pernah ya lihatnya. Kemudian ada skrup, ada kampak, ada permainan bidang miring. Ini papan seluncur biasanya ada di taman kanak-kanak. Kemudian ada di taman juga biasanya, dan jalan di pegunungan. Ini yang berdasarkan alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Kemudian kita lanjut ke katrol. Jadi katrol ini ada 3 nanti ya. Nah, seperti pada gambar, ayo siapa yang pernah lihat katrol? Oke, di gambar itu alat mengambil air menggunakan sistem katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau rantai ya. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka, itu yang bagian atas itu. Oke, berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan atas 3 macam, yaitu yang pertama ada katrol tetap, kemudian kedua ada katrol bergerak, dan yang ketiga ada katrol ganda. Yang pertama dulu, katrol tetap itu prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, seperti pada gambar. Pada katrol tetap dengan beban O dan B, dilihat itu O dan B, O itu di tengah, B itu di sebelah kiri. Kemudian sama dengan lengan kuasa O dan A. O dan A itu yang di tengah, A itu yang sebelah kanan. Jadi, sehingga KM sama dengan LK per LB sama dengan 1. Nilainya 1. LK dan LB itu sama dengan 1. Berarti tidak didapat keuntungan mekanis, tetapi didapat keuntungan arah saja. Itu pada katrol tetap. Kemudian lanjut ke katrol bergerak. Adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Nah, prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, lengan beban B dan T, itu T yang di tengah, B yang di samping kiri, kalau dilihat dari arah saya ya. Kemudian itu sama dengan setengah lengan kuasa A min B. Sehingga KM itu sama dengan 2. Jadi, untuk mengangkat cukup dengan setengah beban saja. Untuk mengangkat gaya itu gayanya hanya setengah beban saja. Oke. Lanjut ke katrol ganda. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanis, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda. Jadi dia double. Katrol ganda itu keuntungannya mekanik 4. Jadi ada seperti pada gambar, keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Oke, kita lanjut ke roda gigi atau gear. Ini ya. Oke, sudah tahu semua ya, ini di sini ada roda atau gear, ini roda gigi atau gear ada di sepeda motor. Sepeda dan motor. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Sepeda menggunakan sistem roda gear atau sistem roda gigi atau gear. Energi keluaran bermanfaat efisien sama dengan energi masukan total. Itu yang titik-titiknya itu energi masukan total ya. Jadi pada sepeda itu ketika kita mengayuh sepeda gitu, jadi karena adanya roda gigi atau gear, jadi sepedanya bisa bergerak bannya depan dan belakang karena mereka saling berhubungan dan berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Kemudian pesawat sederhana dalam rangka manusia, ini yang terakhir. Tubuh kita ini juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jadi boleh dicoba ya. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Itu ya. Kemudian, tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Perhatikan gambar tangan manusia berikut. Itu jari-jari ya. Dari jari-jarinya, jari kalian, titik beban itu
kemudian tengah-tengah naik sedikit di antara jari itu adalah titik kuasa, jari dan siku. Kemudian terakhir itu siku-sikunya adalah titik tumpu. Jadi ketika mengangkat beban dari jari, kemudian dialirkan ke titik kuasa, titik tumpunya berakhir pada siku-siku. Seperti itu contohnya untuk pesawat sederhana dalam rangka manusia. Ini yang paling sederhana. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dibaca lagi bukunya, dibuka lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang kembali pelajarannya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe agar channelnya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.